Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu sekalian, mari terus ikuti pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh dituntun oleh firman-Nya. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu, jalan kami akan dituntun ke jalan yang lurus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi firman-Mu, biarlah urapi mulut hamba hari ini. Firman-Mu memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam edisi 21 Januari. Tema kita, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin saudaraku. Haleluya. Hari ini saya akan bacakan bagi kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah orang tua Yusuf, yaitu Yakub, meninggal, abang-abangnya Yusuf ini dikejar-kejar oleh rasa khawatir. Mereka merasa bersalah, mereka merasa takut. Jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam. Jangan-jangan Yusuf akan membalas segala kejahatan kita. Bahkan saudara-saudara Yusuf ini datang berkata kepada Yusuf. Dikatakan saudara, mereka sujud, "Kami datang untuk menjadi budakmu. Gak apa-apa kami ini menjadi budakmu." Mereka datang bersujud di hadapan Yusuf karena mengingat dosa-dosa mereka terhadap adiknya itu. Karena mereka melihat kejahatan-kejahatan yang telah mereka perbuat terhadap adiknya itu. Tetapi saudara, ayat yang ke-19 mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Yusuf tidak terpikir kepada saudara-saudaranya untuk membalas kejahatan-kejahatannya. Bahkan Yusuf percaya bahwa di tangan Allah segala rencana yang jahat pun dapat menjadi berkat. Amin saudaraku. Sekali lagi saya ulang, di tangan Allah rencana jahat pun dapat menjadi berkat. Jadi kalau ada orang yang menjahati kita, kita percaya saudara, ketika kita di dalam kebenaran, maka rencana jahat itu pun bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudaraku. "Aku inikah pengganti Allah," kata Yusuf. Yusuf tidak pernah menghakimi saudara-saudaranya itu. Karena apa saudara? Kitab juga mengatakan Tuhanlah yang menjadi hakim. Manusia tidak punya hak menghakimi untuk sesamanya. Yakobus 4 ayat 12 mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Yusuf tidak bertindak sebagai hakim, tapi dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim. Amin saudaraku. Dari kisah ini kita boleh belajar saudara, bahwa ini adalah gambaran dari manusia yang berdosa, yang dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Saudara-saudara, Yusuf ketika mereka dikejar-kejar ketakutan itu, ini adalah gambaran dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bukankah kita manusia dihantui oleh rasa bersalah? Bukankah kita telah dihantui oleh perbuatan-perbuatan masa lalu kita? Sehingga kita tidak merasa layak, saudaraku. Kita tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf ini tidak merasa layak di hadapan Yusuf.
Bahkan mereka layaknya menjadi budak. Tetapi saudara, Yesus mengatakan kepada kita, kita ini bukan lagi hamba, tapi sahabat. Amin saudaraku. Yesus mau menjadi sahabat kita, saudaraku. Tapi saudara, yang sebetulnya yang Tuhan inginkan apa? Yang Tuhan lihat dari, yang Yusuf lihat dari saudara-saudaranya itu apa? Ketika mereka mau menjadi hamba, artinya apa saudara? Mereka sudah ada perubahan sikap. Mereka sudah mau merendahkan diri dan mereka mau bertobat, dan itu sudah cukup. Dan itulah yang juga yang Tuhan minta daripada kita. Bertobatlah saudaraku. Tinggalkanlah cara hidupmu yang lama. Dan itu sudah cukup saudara. 1 Petrus 2 mengatakan saudara, milikilah cara hidup yang baik. Amin saudaraku. Milikilah cara hidup yang baik. Dan itu bagi Tuhan sudah cukup saudaraku. Juga saudara, Tuhan juga tidak mengizinkan manusia menjadi hakim bagi sesamanya. Dalam Alkitab kita ini ada ditulis saudara, engkau melihat setitik di mata saudaramu, tetapi ada balok di matamu tidak kamu lihat. Ada demikian saudaraku ya. Karena apa saudara? Manusia bisa menghakimi orang lain, tapi sulit baginya untuk menghakimi diri sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Yusuf tidak mau bertindak sebagai hakim. Tetapi saudara, segala kejahatan saudara-saudaranya kepadanya, itu menjadi rancangan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi Yusuf, saudaraku ya. Yang ketiga juga saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Yesus telah membayar lunas utang dosa kita, saudaraku. Ayat 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Utang dosa kita telah dibayar lunas. Inilah rancangan Tuhan, saudara. Supaya hidup kita ini boleh berkebenaran. Supaya hidup kita ini boleh bersekutu indah kembali bersama dengan Tuhan. Dan kita telah diberi dengan harga yang lunas. Kita tidak punya hutang dosa lagi ketika kita mau memperbaiki hidup kita, mau memperbaiki cara hidup kita, dan kita mau sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan, percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini, renungan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur hari ini Tuhan buat firman yang memberkati kami, sebab Engkau Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami. Biarlah firman-Mu hari ini memberkati kami, mendatangkan sukacita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Haleluya.